Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya, Pak bisa menjelaskan mengenai sejarah lisan? Oh ya, mari kita duduk situ. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun, pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Seperti cerita Si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan untuk kebaikan, tolong-menolong, dan berani. Cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga atau dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan sebagainya. Sebagai sumber benda dalam sejarah, yaitu monumen atau piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan. Ada juga ornamen seperti relief dan gambar-gambar, dan grafis atau peta, perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fonografis atau rekaman suara. Sementara sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah atau disebut dengan oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Sumber lisan yang kedua berupa tradisi lisan atau oral tradition. Misalnya, mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Nah, mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dan dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Melalui cerita rakyat nenek moyang, kalian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Seperti contoh, ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah ketika malam dan suasana gelap, maka anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar. Anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Pak, apakah cerita rakyat mempunyai ciri-ciri? Tentu saja, cerita rakyat itu ada ciri-cirinya, yaitu 1. Penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang-orang lain. 2. Bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. 3. Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. 4. Penciptanya tidak diketahui. 5. Menjadi milik bersama. 6. Mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, mempunyai logika sendiri yang... Nah, cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti, seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Bagaimana? Kalian sudah mengerti yang dijelaskan tadi? Iya Pak, kami sudah mengerti. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.